kali ini Rocky Gerung betul-betul kena mental. Ia diskak oleh jaksa penuntut umum dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana, tapi membuat dia terjungkal. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Ada tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Enggak. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut, pertanyaan lanjut. Jika tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian. Tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolangi 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan di Talopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kembali kita akan bahas dalam persidangan di mana salah satu saksi ahli yang didatangkan adalah Rocky Gerung, yang memang orang ini adalah ahli ngidul, ahli mengibuli orang, ahli menuduhkan orang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini pun di dalam proses persidangan ini terkuat bagaimana kemudian jaksa memberikan pertanyaan, dan sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi itu menguji konsistensi daripada yang namanya Rocky Gerung. Kita tahu Rocky Gerung ini adalah salah satu saksi ahli yang dihadirkan dulu pada kasus Ratna Sarumpait. Dan ada satu pernyataan Rocky Gerung di kala itu mencoba diuji oleh jaksa di dalam proses persidangan kali ini. Dan ternyata jawabannya Rocky Gerung kelihatan bahwa Rocky tidak konsisten dengan jawabannya. Mohon saudara ahli ingat-ingat. Tolong dihormati sidang ini. Saudara ahli ingat-ingat kembali. Ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Enggak. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Oke. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini. Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang Anda bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Oke, kutip ya, panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh, itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu. Kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan, oke, silakan saudara berkelit juga enggak apa-apa. Ini kemudian ini memang jawaban filsafat seperti ini, Pak Jaksa. Izin yang mulia, mohon ini ahli yang kami hadirkan. Kalau saudara jaksa tidak sependapat, silakan cari pertanyaan yang jawabannya diduga sependapat. Tapi saya tidak terima ahli kami dinyatakan demikian. Tidak dalam forumnya. Sebentar, gantian. Sebentar. Dan justru ini mengkonfirmasi dendam seorang jaksa. Enggak, gini, sebentar. Semua punya hal yang sama. Tolong, siapa yang berteriak itu tolong keluarkan. Yang berteriak itu keluar. Keluarkan yang suka berteriak itu keluarkan. Dari tadi saya memperhatikan penonton tidak tertib, keluar masuk saya. Tolong jangan berteriak ya, dukung kami dengan tertib. Kalau memang mendukung silakan dengan tertib. Kita lihat sidang-sidang di tempat lain itu bisa tertib, kenapa di sini tidak? Terus ini dua pertanyaan terakhir ahli ya. Silakan Pak Jaksa. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit, karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan?
Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik? Itu pertanyaan saya. Harus fisik atau enggak? Huru hara, pukul-pukulan, bakar-bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit. Istilah filsafat soalnya harus diterangkan. Saya ajarin sedikit ya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument itu. Anda sendiri bilang itu dunia. Itulah Rocky Gerung. Dia akan berdiri, dia akan mengeluarkan pernyataan berdasarkan di mana dia berpihak. Nah kebetulan kali ini dia berpihak ke Suginur, dia berpihak ke Bambantri, dia datang di persidangan diboyong oleh pengacara yang namanya Kosinudin dan Egy Sujana. Tentu dia harus berupaya menjawab memberikan pandangan-pandangan sebagai sosok ahli katanya. Itu pasti ia meringankan yang namanya Bambantri dan Suginur. Tetapi ternyata dari proses yang ada kita lihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu taubahnya hanya permainan kata-kata, tidak ada bedanya dengan Anies Baswedan. Cuma kalau Anies Baswedan gampang ditebak karena masih memakai kata-kata yang sifatnya umum. Kalau Rocky Gerung memakai kata-kata yang sifatnya dengan pendekatan bahasa filsafat yang sebenarnya itu hanya istilah-istilah biasa saja kalau dalam ilmu filsafat. Dan orang cenderung mengakuinya bahwa Rocky Gerung hebat. Ya pastilah yang namanya orang bicara sesuatu di mana orang yang kita hadapi itu adalah orang yang tidak paham dengan apa yang kita bicarakan, pasti akan diakui bahwa hebat. Dan itu memang salah satu trik berdebat dengan orang, bagaimana menggunakan kata-kata, menggunakan istilah-istilah yang orang tidak paham. Sebagai ahli, sebagai orang yang merasa ahli filsafat, maka otomatis apapun yang dibicarakan Rocky Gerung pasti akan selalu dilarikan ke istilah-istilah filsafat, sehingga orang yang dia hadapi berdiskusi merasa bahwa Rocky Gerung ini hebat, padahal standar saja. Nah, ada satu momentum di mana yang saya sampaikan di awal tadi, Rocky Gerung ditanya soal bagaimana kekisruhan atau huru-hara di media sosial itu menjadi representasi di dunia realitas. Dan jawaban Rocky Gerung sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dilontarkan pada saat di persidangan Ratna Sarumpait dulu. Dan bagi jaksa itu dia tidak peduli, yang pasti dia bilang terserah Rocky Gerung ngeles, tapi tidak ada masalah. Nah yang ngamuk adalah Kosinudin, merasa bahwa ahlinya ini dicecar, ahlinya ini dipaksa-paksa menjawab, padahal mestinya katanya cari pertanyaan lain yang kira-kira bisa dijawab sesuai dengan keinginan daripada jaksa. Lalu kekacauan pun terjadi, ribut para pengunjung sidang. Makanya saya bilang ini dalam persidangan, karena barusan ada persidangan pengunjung dibiarkan ribut begitu saja. Alhamdulillah hakim tegas kali ini dengan mengusir si kucluk yang hadir menjadi pengunjung di dalam persidangan tersebut, karena pasti ini antek-anteknya semua. Nah, ada satu yang menarik yang saya mau sampaikan di luar daripada konteks persidangan ini, tetapi ini ada kaitannya dengan Rocky Gerung. Orang beranggapan bahwa Rocky Gerung ini orang hebat, tapi bagi saya pribadi Rocky Gerung ini biasa saja. Kenapa saya bilang biasa saja? Iya, sebagai orang yang mendalami ilmu filsafat, tentu banyak istilah-istilah filsafat yang dia tahu, sehingga di dalam berhadapan dengan orang berdiskusi apapun itu akan selalu dia larikan ke filsafat, sehingga kelihatan bahwa dia hebat padahal biasa saja. Salah satu contoh di dalam persidangan ketika ditanya yang kedua kalinya oleh hakim, ketika ditanya yang kedua kalinya oleh jaksa, dia menjawab dengan istilah filsafat yang sebenarnya itu maknanya sederhana.
yaitu hanya berupaya untuk mengambil atensi lain untuk mengalihkan pertanyaan. Kan itu makna dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu dengan istilah filsafatnya. Nah, tetapi karena ini adalah barang yang tidak semua orang tahu, lalu orang akan wah hebat Rocky Gerung, padahal biasa saja ini permainan kata-kata saja. Jadi tidak ada bedanya antara Rocky Gerung dengan Anies Baswedan. Hanya saja kalau Anies Baswedan sekali lagi itu kata-katanya masih bersifat umum yang bisa dipahami langsung oleh orang. Kalau Rocky Gerung mesti dicari dulu di dalam kamus filsafat kalau orang tidak pernah belajar filsafat, dan itu wajar. Sama saja kalau Rocky Gerung masuk dalam perdebatan lain dibawa ke ranah lain, misalnya ketika dia berhadapan dengan Adian Napitupulu, atau misalnya dia berhadapan dengan Budiman Sujatmiko, pasti Rocky Gerung juga kewalahan, karena pasti Adian Napitupulu akan membawa ke ranah diskusi berdasarkan apa yang dia kuasai dan yang Rocky Gerung tidak kuasai, sama dengan Budiman Sujatmiko. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi di Rocky Gerung. Jadi maksud saya, jangan kadrung-kadrung ini mendewa-dewakan Rocky Gerung bahwa dia adalah orang yang hebat, karena pada prinsipnya sudah kelihatan bagaimana Rocky Gerung ini tidak konsisten di dalam menjawab apa yang dipertanyakan oleh jaksa. Padahal itu adalah pertanyaan yang sederhana dan masih saja dia berusaha ngeles di situ. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.